Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Asyura dengan NIM 2050027 dari Prodi Farmasi semester 5 unit B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolit primer. Metabolit primer adalah senyawa metabolit yang tidak esensial bagi pertumbuhan, perkembangan atau reproduksi organisme. Senyawa yang tidak langsung digunakan untuk pertumbuhan, perkembangan atau reproduksi organisme pada kondisi normal. Selanjutnya ada senyawa yang dihasilkan melalui jalur biosintesis khusus, tidak seperti metabolit primer. Adanya metabolit sekunder tidak mengakibatkan kematian langsung, melainkan dalam jangka panjang penurunan nilai ketahanan organisme, kesuburan atau estetika, atau mungkin tidak ada perubahan yang signifikan sama sekali. Lanjut, metabolit sekunder ditemukan dalam bentuk yang unik atau berbeda-beda antara spesies yang satu dan lainnya. Tepatnya, senyawa metabolit sekunder yang sama sering hanya ditemukan pada spesies-spesies yang memiliki kedekatan hubungan kekerabatan. Senyawa metabolit sekunder diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu ada terpenoid, fenolik, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Yang pertama ada terpenoid. Sebagian besar senyawa terpenoid mengandung karbon dan hidrogen serta disintesis melalui jalur metabolisme. Yang kedua ada fenolik. Senyawa ini terbuat dari gula sederhana dan memiliki cincin benzena, hidrogen, dan oksigen dalam struktur kimianya serta disintesis melalui jalur metabolisme. Yang ketiga ada senyawa yang mengandung nitrogen, yaitu disintesis melalui jalur metabolisme dan jalur asam sikimat. Kemudian ada contoh metabolit primer. Beberapa contoh metabolit primer adalah alkohol, asam amino, dan asam sitrat. Mari kenali lebih lanjut masing-masing contoh metabolit primer ini. Yang pertama ada alkohol. Alkohol merupakan produk metabolit primer yang banyak digunakan dalam proses fermentasi anaerob. Alkohol adalah salah satu produk metabolit primer yang paling umum digunakan untuk produksi skala besar. Contoh penggunaan alkohol yang paling populer adalah sebagai bahan baku minuman keras, misalnya bir dan anggur. Yang kedua ada asam amino. Contoh metabolit primer ini biasanya dimanfaatkan sebagai suplemen kesehatan. Beberapa jenis asam amino yang dapat diolah menjadi suplemen adalah glutamat atau L-lisin. Yang ketiga ada asam sitrat. Asam sitrat merupakan contoh metabolit primer yang diproduksi oleh Aspergillus niger. Asam sitrat banyak digunakan sebagai bahan dalam produksi makanan, farmasi, serta produk kosmetik. Selain itu, masih banyak contoh metabolit primer lainnya yang dapat Anda ketahui. Beberapa di antaranya adalah karbohidrat, vitamin B2 dan B12, palinol, etanol, asam laktat, nukleotida, dan lain sebagainya. Lanjut, ada beberapa ciri metabolit primer. Ciri-ciri metabolit primer yaitu terbentuknya melalui metabolisme primer. Yang kedua, memiliki fungsi yang esensial dan jelas bagi kelangsungan hidup organisme penghasilnya. Merupakan komponen esensial tubuh misalnya asam amino, vitamin, nukleotida, asam nukleat, dan lemak. Apa peran dari metabolit primer? Metabolit primer berperan dalam proses fotosintesis dan respirasi, sedangkan metabolit sekunder lebih berperan dalam fungsi pertahanan tanaman. Metabolit sekunder dihasilkan pada tingkat pertumbuhan atau kondisi tertentu. Perbedaan metabolit primer dan sekunder. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari aspek-aspek berikut. Yang pertama, metabolit primer terjadi pada fase pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan metabolit sekunder terjadi pada fase stasioner. Yang kedua, metabolit primer sama di setiap spesies, sedangkan metabolit sekunder bentuknya berbeda pada setiap spesies. Yang ketiga, metabolit primer diproduksi dalam jumlah besar dan mudah diekstraksi, sedangkan metabolit sekunder diproduksi dalam jumlah kecil dan sulit diekstraksi.
Yang keempat, metabolit primer diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan fungsi seluler, sedangkan metabolit sekunder terlibat dalam fungsi ekologis. Yang kelima, metabolit primer melakukan fungsi fisiologis dalam tubuh, sedangkan metabolit sekunder merupakan turunan dari metabolit primer. Lanjut, senyawa metabolit primer. Senyawa metabolisme primer merupakan senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan bersifat esensial untuk proses metabolisme sel tersebut. Senyawa ini dikelompokkan menjadi 4 kumpulan makromolekul, yaitu karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan kumpulan makromolekul yang tersusun atas atom C, H, dan O. Kumpulan ini sering disebut juga gula-gula hidrokarbon. Berlandaskan banyak monomer penyusunnya, karbohidrat terbagi atas monosakarida yang tersusun atas satu monomer, disakarida yang tersusun atas 2 monomer, oligosakarida yang tersusun atas 3-10, dan polisakarida yang tersusun atas semakin dari 10 monomer. Yang kedua ada protein. Protein merupakan suatu senyawa makromolekul yang tersusun atas atom C, H, O, N, dan S. Berlandaskan fungsinya, protein dikelompokkan menjadi 2 kumpulan, yaitu protein fungsional dan kedua ada protein struktural. Protein fungsional yaitu kumpulan enzim, sedangkan protein struktural yaitu protein yang menyusun bagian struktural dari dalam sel seperti protein integral dan protein perifer yang menyusun bagian membran sel. Yang ketiga ada lipid. Lemak merupakan golongan senyawa metabolit primer yang bersifat hidrofobik. Senyawa ini mampu dibagi menjadi beberapa kumpulan, yaitu lemak yang tersusun atas asam lemak dan gliserol, sterol yang merupakan penyusun membran sel makhluk hidup, dan kolesterol. Yang keempat ada asam nukleat. Yang pertama ada DNA. Asam nukleat merupakan komponen yang terdiri atas atom C, H, O, dan P. Kebanyakan asam nukleat terdiri atas 3 bagian, yaitu gula ribosa, basa nitrogen, dan fosfat. Berlandaskan fungsinya, asam nukleat dibagi menjadi 4 kumpulan, yaitu sebagai komponen materi genetik, contohnya DNA, RNA. Sebagai energi kimia, contohnya ATP, GTP, dan UTP. Yang ketiga sebagai kofaktor, contohnya NAD, FAD, koenzim. Yang keempat sebagai komponen regulator, contohnya CAMP dan CGMP. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.